Hai semua, mungkin kalian berpikir-pikir, apa sih itu kromosom? Gen itu apa? Dan asam nukleat itu apa? Nah, sebelum lanjut ke videonya, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nimade Sri Pratiwi, nomor absen 21 dari kelas 12 MIPA 3. Pada video kali ini, aku akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang materi substansi genetik. Ikutin terus ya. Dalam kegiatan tertentu, kita memerlukan dokumen dan akses pribadi seperti ijazah dan absensi harian. Itu memerlukan sidik jari sebagai bukti autentik kepemilikan kita. Sidik jari digunakan untuk identitas pribadi karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga dapat membedakan dokumen masing-masing individu. Kira-kira kenapa ya sidik jari setiap orang itu berbeda-beda? Nah, ternyata sidik jari dipengaruhi oleh materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita terdapat 3 substansi genetik. Yang pertama, ada kromosom, ada gen, dan ada asam nukleat. Sebelum itu, apa sih hubungan dari ketiga substansi genetik itu? Simak terus ya videonya. Hubungan dari ketiga substansi genetik itu di dalam tubuh makhluk hidup pertama-tama terdapat DNA atau asam nukleat, yaitu DNA. Nah, DNA inilah yang akan menyusun gen. Sebagai contoh misalnya, ini sebagai penentu warna rambut, penentu warna mata, dan lain sebagainya. Jadi, beberapa segmen dari DNA itu akan membentuk gen. Lalu, DNA yang berikatan dengan protein histon itu disebut dengan nukleosom. Nah, jadi nanti DNA itu akan berkaitan dengan yang bulat-bulat atau berbentuk seperti manik-manik kecil. Bulat-bulat itu adalah protein. Protein plus DNA itu akan menjadi nukleosom. Gabungan-gabungan dari nukleosom akan membentuk solenoid. Solenoid akan membentuk benang-benang atau kromatin. Nah, kromatin akan memendek atau menebal, jadilah kromosom. Kromosom inilah terdapat pada inti sel dari makhluk hidup. Nah, sel-sel tersebut kemudian menyusun makhluk hidup. Nah, apa sih itu kromosom? Nah, yang pertama ada kromosom. Pada sel tubuh kita, kromosom terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal atau memendak saat pembelahan sel. Dan kromosom dapat menyerap warna. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda-beda, dengan panjang antara 0,2 sampai 50 mikron, dan berdiameter antara 0,2 sampai 20 mikron. Struktur kromosom terdiri dari sentromer dan lengan. Sentromer berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Lengan kromosom mengandung kromatid atau kronomena yang berbentuk pita spiral. Kromomer merupakan penebalan dari kromonema, matriks, dan telomer pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Selain itu, pada ujung kromosom juga terdapat satelit yang berbentuk bulat. Berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Autosom berperan menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, dan jumlahnya 2 kali gonosom. Sedangkan gonosom berfungsi berperan menentukan jenis kelamin, bersifat hiploid, dan mengalami pembelahan meiosis, serta berjumlah setengah autosom. Di dalam sel tubuh kita terdapat sepasang kromosom yang bersifat diploid, berasal dari induk betina atau ovum, dan induk jantan atau sperma. Kromosom yang berpasangan ini disebut kromosom homolog.
Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai struktur yang sama atau mempunyai lokus-lokus yang sama dalam sel tubuh manusia. Terdapat 23 kromosom homolog yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin. Sehingga pada pria rumus kromosomnya 22AA ditambah XY dan pada wanita 22AA ditambah XX. Nah, teman-teman, setiap organisme mempunyai jumlah kromosom yang tetap dan spesifik. Berikut ini tabel beberapa spesies dan jumlah kromosom yang dimilikinya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, itulah tadi materi substansi genetik tentang kromosom. Bye.